Bandara SMB 2 terapkan tes genos. Ya, tetap menggunakan masker. Dan jangan lewatkan Sumsel hadirkan Kokadi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pemirsa, inilah seputar Ainyu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, intensitas curah hujan cukup tinggi yang mengguyur Kabupaten Pathlawang sejak siang hingga malam hari mengakibatkan jembatan penghubung antar dua kecamatan roboh. Robohnya jembatan ini mengakibatkan warga kesulitan beraktivitas. Beginilah kondisi jembatan Air Bayau, Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Pathlawang pasca roboh diterjang arus sungai Air Bayau. Jembatan ini merupakan akses utama warga desa di dua kecamatan, yakni Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan. Tiang tengah beton penyangga roboh mengakibatkan badan jembatan patah. Kondisi jembatan yang memiliki panjang 15 meter dan lebar 3,5 meter ini roboh akibat tidak kuat menahan terjangan arus sungai Air Bayau yang membawa material sampah berupa kayu dan pepohonan. Jembatan Air Bayau yang dibangun pada tahun 1980 ini roboh pada Sabtu dini hari. Beruntung saat jembatan roboh tidak ada warga yang melintas. Warga terpaksa menyeberangi jembatan menggunakan tangga. Akibat putusnya jembatan ini, aktivitas warga desa di dua kecamatan menjadi terhambat karena jalan alternatif yang ada dirasakan warga terlalu jauh. Ini jembatan ini sebenarnya sentral ini ya, dari Kecamatan Muara Pinang ke Kecamatan Lintang Kanan, tapi kita juga bisa tembus ke Kecamatan Pendopo. Masih ada akses jalan lain? Ada, tapi jauh. Warga berharap pemerintah setempat segera mencarikan solusi dan membangun kembali jembatan yang roboh agar aktivitas dan perekonomian mereka tidak terganggu. Dari Pathlawang, Amri Wijaya, News melaporkan. Dan pemirsa, rusaknya ruas jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang berlubang dikeluhkan warga. Kerusakan jalan ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga pengendara harus hati-hati saat melintasi jalan. Meski sudah dilakukan pengerukan, namun ruas jalan Kiai Haji Wahid Hasyim yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang berseberangan dengan SPBU dan dekat lokasi pembuangan sampah ini dikeluhkan warga. Pasalnya hingga kini jalan yang rusak belum dilakukan perbaikan. Pengendara khususnya roda 2 yang melintas di jalan ini harus berhati-hati lantaran di ruas jalan ini banyak yang berlubang dan kondisi diperparah bila hujan turun, menyebabkan ruas jalan yang berlubang tertutup genangan air. Tidak jarang, akibat jalan rusak berlubang yang belum mendapatkan perbaikan menyebabkan pengendara roda 2 mengalami kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak 4 bulan lalu, namun belum ada perbaikan lanjutan. Bahkan akibat pengerukan jalan yang belum selesai memperparah kondisi jalan. Kadang-kadang sering terbalik. Ada sering terbalik juga ya? Motor ya? Motor, senggol, tengah jalan kurang bagus kan. Makin berlubang, banyak ulang rendang. Oh, apalagi kalau hujan ya, basah ya? Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera memperbaiki jalan Kiai Haji Wahid Hasyim agar tidak menghambat aktivitas dan perekonomian. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, News melaporkan. Pemirsa, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang per 1 April 2021 mulai menerapkan tes genos 19 untuk melayani penumpang yang menggunakan moda transportasi udara ini. Di hari pertama disiapkan 800 genos dan dengan harga Rp40.000 untuk satu kali layanan. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai melayani tes COVID-19 melalui tes genos 19. Di hari pertama pelayanan ini, pihak bandara menyiapkan 800 genos 19 yang diterapkan sejak penerbangan perdana. Tes genos di bandara dikelola BUMN Farmalab, berlokasi di lantai 3 Skybird Bandara. Pengelola menyiapkan 4 unit alat tes genos serta 2 unit lainnya untuk cadangan. Pemakaian alat genos C19 cukup mudah. Pengguna hanya perlu menghembuskan sampel nafas ke dalam kantung yang tersedia. Sampel nafas selalu diperiksa dengan hasil yang segera diketahui dalam waktu 5 menit. Menyediakan 800 ginos untuk satu hari. Jadi harapannya mungkin
untuk Ginos ini sudah tersedia karena rata-rata penumpang kita asumsikan untuk menggunakan Ginos ini 20% dari ketersediaan. Hal ini disambut baik Ketua Tim PKK Sumsel, Febria Lustia, saat meninjau langsung pelaksanaan layanan ini. Ginos ini keakuratannya 92% sama aja dengan swab dengan antigen ya, antigen gitu. Jadi kalau yang tidak sempat ke rumah sakit boleh ke sini. Bayarnya murah, Bu? Biayanya murah, 40.000. Selain Bandara SMB 2 Palembang, penggunaan Ginos J19 juga akan diterapkan di Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, nasib malang dialami oleh Maryadi, karyawan swasta yang di PHK setelah 25 tahun bekerja. Malangnya lagi, Maryadi hanya diberikan pesangon 1 bulan gaji. Maryadi, lelaki berusia 52 tahun warga Batu Raja, Kabupaten Oku ini bernasib malang setelah 25 tahun menjadi karyawan PT Indomarko Adi Prima di PHK tanpa alasan yang jelas. Tak hanya itu, pihak perusahaan juga tak membayarkan pesangon sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Selama mengabdi 25 tahun, ia hanya menerima 1 bulan gaji senilai Rp4.500.000. Petra, salah satu staf perusahaan yang ditemui di gudang PT Indomarko Adi Prima di Batu Raja, membenarkan surat pemecatan tersebut. Namun dirinya bukan mengampu kebijakan dan seluruhnya merupakan keputusan kantor cabang Palembang dan manajemen di pusat. Kemarin kita kan udah kasihkan beliau, beliau juga udah ngasihkan ngirim ke pusat. Kalau itu dari beliau dikatanya beliau belum dapat balasan dari pusat. Ya. Sampai situ aja sih. Belum dapat balasan dari pusat. Iya. Maryadi mengaku ia menerima surat pemutusan hubungan kerja sejak 10 Maret 2021. Menurutnya, salah satu alasan perusahaan memberikan dirinya yang sudah 25 tahun bekerja lantaran ada selisih 10 karton mie instan. Kemudian mie tersebut ditemukan di salah satu toko dan sudah dibayar pihak toko. Perusahaan tetap ingin memecat Maryadi sehingga dirinya diminta untuk membuat pengakuan dan surat peringatan 3 yang berujung pemecatan. Dalam hal ini untuk memediasikan ke PT Indomarko Adi Prima perihal pemutusan hubungan kerja sepihak ini. Ya agak terkejut sih pertamanya kan, nggak sesuai dengan kesalahan yang kita terima, yang kita lakukan. Tahu-tahu dapat surat pemutusan hubungan kerja, jadi bingung kan. Maryadi berharap pihak perusahaan bersikap adil dan membayarkan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, manajemen MUBA Bubble United resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih lamanya Bambang Nurdiansyah untuk menggantikan peran Bambang Nurdiansyah yang hengkang ke klub Rans Cilegon FC. Manajemen MUBA Bubble United resmi menjalin kerjasama dengan mantan pelatih Mitra Kukar, Jafri Sastra. Kabar mengejutkan datang dari klub Konstansan Liga 2 MUBA Bubble United. Setelah sebelumnya dikabarkan mempertahankan pelatih lamanya Bambang Nurdiansyah, manajemen MBU akhirnya resmi mengakhiri kerjasama dengan sang pelatih. Untuk menggantikan peran Bambang Nurdiansyah yang hengkang ke klub Rans Cilegon FC, manajemen MBU secara resmi telah menjalin kesepakatan dengan mantan pelatih Mitra Kukar Jafri Sastra. Manajemen MBU mengakui pemilihan Jafri Sastra sebagai pelatih anyar karena yang bersangkutan telah kenyang pengalaman di kancah persepak bolaan tanah air. Selain itu, Jafri Sastra juga dianggap mampu memenuhi target skuad MBU untuk promosi kompetisi Liga 1 musim depan. Setelah kita rundingkan dan kualitas, kita lihat juga kedekatan pemain, banyak aspek. Beliau bisa mengayomi pemain, selama ini beliau senior, punya lisensi A-Pro, pernah di Palembang, banyak kaitan-kaitannya yang emosional dengan kita secara silaturahmi dari dulu. Beliau bagus sama kita, beliau selalu menjaga hubungan. Akhirnya pilihan kita ke Jafri Sastra. Manajemen MUBA Bubble United memastikan Jafri Sastra akan tiba di bumi Serasan Sekate dalam waktu dekat dan langsung memimpin latihan perdana skuad Laskar Ranggonang pada 7 April 2021. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Sumsel hadirkan Pokadi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Saksikan berita ini sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, korban arisan online di Kabupaten Musi Banyuasin terus bertambah. Terdata 100 lebih warga telah menjadi korban arisan online dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Polisi masih memburu pemilik arisan online yang telah teridentifikasi. Puluhan ibu rumah tangga dari sejumlah desa di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Bapatoman kembali melapor ke Polres Musi Banyuasin terkait dengan dugaan penipuan berkedok arisan online. Sebelumnya, 9 orang korban juga melapor pada pekan lalu. Kini, 15 orang korban lagi mendatangi Polres Musi Banyuasin didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Indri Apriyasari yang bekerja di sebuah klinik umum pemilik arisan online kabur membawa uang korban miliaran rupiah. Sejumlah korban juga mengantongi kwitansi dan bukti transfer sebagai alat bukti penyetoran uang arisan. Hingga saat ini terdata 100 orang lebih korban arisan bodong dengan kerugian korban perorangan dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Para korban arisan bodong ini diduga tergiur iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku dengan menjanjikan keuntungan berlipat dalam kurun waktu 1 bulan. Kuasa hukum korban arisan online Rico Roberto menyatakan sebelumnya telah dilakukan mediasi terhadap keluarga bandar arisan dan kliennya, namun tidak ada titik terang. Kami dengan beberapa klien kami menyampaikan secara langsung ke Polres Musi Banyuasin untuk membuat laporan terkait apa yang dilakukan oleh saudara Andi. Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin AKP Ali Rojikin menyatakan kasus penipuan online ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan segera ditindaklanjuti. Polres berubah dan hari ini ada 15 orang korban yang juga melapor. Karena laporan tersebut akan kita tindaklanjuti, melakukan penyelidikan dan yakinlah akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian Polisi juga menghimbau pelaku segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, dikabarkan hilang sejak 19 Maret lalu dan tak ada kabar berita. Sopir taksi online di Palembang akhirnya ditemukan sedang bermesraan di rumah selingkuhannya di Provinsi Lampung. Sebelumnya, sang istri sudah melapor ke polisi tentang orang hilang, dikhawatirkan suaminya menjadi korban pembegalan dan perampokan. Setelah dilakukan pencarian selama sepekan, akhirnya tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan berhasil menemukan sopir taksi online yang hilang. Bukan dibegal ataupun menjadi korban perampokan. Polisi yang serius menanggapi laporan hilangnya korban ini justru menemukan sopir taksi online sedang berduaan dengan selingkuhannya.
Evan Tornado berusia 30 tahun, sopir taksi online di Kota Palembang ditemukan di rumah selingkuhannya, Melisa berusia 24 tahun di Provinsi Lampung dalam keadaan baik-baik saja. Tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan menjemput paksa Evan untuk dibawa pulang ke Palembang dan dilakukan pemeriksaan. Hilangnya Evan bersama mobilnya sudah viral di media sosial. Sebelumnya, Sekar Hasri, istri Evan Tornado, melapor ke Polrestabes Palembang jika suaminya tidak pulang dan tidak ada kabar berita sejak 19 Maret kemarin. Terakhir, suaminya pergi dan pamit mendapat orderan offline untuk mengantar penumpang tujuan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan jarak tempuh 6 jam dari Kota Palembang. Bersama selingkuhannya, Evan Tornado menyatakan sudah sebulan terakhir berkenalan dengan selingkuhannya. Evan kemudian merekayasa tentang kejadian ini dan takut pulang karena sudah terlanjur viral di media sosial. Terus udah lama selingkuhnya, Kak? Selingkuhnya udah lama selingkuhnya, Kak? Baru berapa hari, berapa bulan? Bulan baru. Kenal di mana? Kenal sama kamu, Pak. Jadi memang niatnya nggak mau pulang lagi ke rumah istri? Mau pulang Pak rencana, Pak. Cuman sudah viral itu, Pak. Tahu ini viral, kejadian ini tahu viral. Sekar Hasri mengaku berterima kasih kepada kepolisian yang bisa menemukan suaminya dan ternyata kabur bersama selingkuhannya. Jadi aku terima kasih untuk pihak dari kepolisian, wartawan, media massa, seluruh orang-orang yang sudah bantu aku terlibat baik dari sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan dari pihak driver, dari ADO, seluruhnya aku minta maaf, aku terima kasih banyak Nian, sudah. Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Hisar Silagan menyatakan, sopir taksol online beserta mobilnya yang dilaporkan hilang bukan korban bekal atau penculikan, namun menghilang bersama teman wanitanya. Pelapor yang merupakan istri dari diduga orang hilang, dilaporkan dan kita membackup Polrestabes Palembang. Akhirnya hari ini bisa kita dapati lokasinya, yaitu di Lampung, tetapi ternyata bukan penculikan atau bukan begal. Jadi laporan ini bisa kita ungkap kebenaran yang ada dan rupanya menghilang bersama seorang teman wanita. Polisi juga mengamankan barang bukti sebuah kendaraan minibus yang diketahui kepemilikannya atas nama Sekar Hasri, istri dari Evan Tornado. Rencananya, Sekar Hasri akan melaporkan suaminya terkait perzinahan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Sumatera Selatan terus berupaya memberikan edukasi literasi dan edukasi penggunaan teknologi informasi melalui pojok baca digital di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Program ini sedang digalakan di kabupaten kota tergantung sinyal atau tetap menggunakan buku konvensional bagi yang sulit menerapkan digital. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Hermanderu, meresmikan pondok baca digital di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Kamis pagi. Febi Deru, sapaan akrabnya, menyatakan Provinsi Sumsel tengah menggalakkan pojok baca di kabupaten kota di Sumsel. Febi Deru menyatakan Pokadi SMP 2 Palembang ini memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi sembari menunggu waktu keberangkatan pesawat. Orang tua bisa mengajak anak atau keluarga untuk mengisi waktu luang dengan membaca. Pokadi ini memberikan fasilitas bagi masyarakat secara umum dalam mendapatkan informasi lebih mudah. Pojok baca harus bermanfaat bagi masyarakat. Sarana dan prasarana Pokadi SMB 2 menyediakan akses layanan berbasis digital dan manual. Untuk layanan digital akan terintegrasi dengan website Dinas Perpustakaan Provinsi. Ini kegiatan yang sangat baik dan sangat bermanfaat, tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi masyarakat, orang dewasa. Sambil menunggu kita antri untuk berangkat, untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa melihat. Pokadi ini menyediakan 300 buku yang bisa digunakan masyarakat untuk membaca. Pokadi SMB 2 juga disediakan fasilitas listrik dan internet gratis. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Aulia Rahma. Sampai jumpa.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman.